Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya, khususnya P3K, baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Bagi rekan-rekan yang sudah diangkat, jangan senang dulu ya, ternyata BKN masih benarkan adanya segudang masalah bagi P3K. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang ASN yang diperkirakan masih merugikan P3K. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Dan untuk P3K paruh waktu, Bapak Ibu, sabar-sabar dulu Bapak Ibu ya. Kita selesaikan dulu perbaikan dokumennya yang ada di Mola. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek dan balik lagi. Semoga nanti cepat selesai, dan cepat selesai juga kita nanti cetak SK-nya, terbit NIP-nya. Nanti Bapak Ibu akan cepat-cepat juga kita lantik. Dan sabar-sabar juga Bapak Ibu, mungkin untuk pemakaian atributnya Bapak Ibu dari P3K paruh waktu ini seragamnya ini kan sama Bapak Ibu ya dengan P3K penuh waktu dan PNS. Itu juga sekarang sudah memakai pakaian kaki. Mungkin kalau di sekolah semuanya sudah pakai pakaian kaki Bapak Ibu ya, gak ada yang pakai pakaian biru. Jadi tapi untuk METS-nya itu masih belum Bapak Ibu, masih belum. Itu untuk tahun depan kalau mau mengikuti pemesanan dari BKD. Tapi kalau misalnya mau mesan sendiri, jaga-jaga untuk serentak makai di tahun depan, jadi sudah mulai mesan sendiri, gak mau ikut dari BKD, gak apa-apa, gak silahkan. Jadi mau mesan sendiri gitu kan, mesan sendiri, terus nyimpan sendiri, nanti makanya tahun depan, ya silahkan untuk P3K paruh waktu. Tapi intinya P3K paruh waktu, kami himbau untuk diutamakan baju korprinya dulu Bapak Ibu ya, karena untuk pelantikan nanti. Jadi pemakaian METS dan pakaian kaki itu masih belum diwajibkan karena emang belum terima SK. Tapi nanti pada saat pelantikan, Bapak Ibu akan diwajibkan menggunakan pakaian korpri. Dan kami tadi hanya sifatnya memfasilitasi Bapak Ibu untuk jika ingin memesan pakaian korpri melalui BKD. Tapi jika sudah ada yang punya, dari mungkin turunan dari orang tuanya, temannya ada yang punya 2, silahkan. Tentu kami tidak memaksa. Pada saat pelantikan semuanya seragam pakai pakaian korpri semuanya. Ya, di samping informasi pelantikan yang bakal segera dilakukan di beberapa daerah, Bapak Ibu, kita pahami bahwa informasi berkaitan dengan kontrak P3K paruh waktu ini yang disampaikan itu hanya 1 tahun ya. Namun Bapak Ibu di sini dijelaskan sebagaimana Ibu Nunuk juga untuk informasi para guru bahwa P3K paruh waktu itu dikontrak 1 tahun dan diangkat menjadi full time itu jika daerah Bapak Ibu memiliki formasi ya. Contohnya Bapak Ibu adalah guru, yang mana guru Bapak Ibu adalah guru mapel PPKN. Nah, untuk tahun depan jika mapel PPKN itu ada formasinya, maka Bapak Ibu bakal menjadi full time. Namun apabila ada 100 pegawai yang pensiun tahun depan, namun untuk menggantikan para pensiun itu formasinya harus sesuai, dan kalian tidak sesuai formasinya atau kualifikasinya, maka tentu saja rekan-rekan belum bisa diangkat menjadi full time ya. Jadi Bapak Ibu, full time atau tidak selain anggaran juga karena formasi yang mesti dibuka oleh Pemda setempat. Nah, ini adalah di antara beberapa masalah yang masih akan dihadapi oleh P3K paruh waktu. Bahkan di sini BKN mempertegas ya Bapak Ibu, segudang masalah yang bakal masih diterima oleh P3K baik itu paruh waktu maupun full waktu. Di mana untuk P3K paruh waktu belum ada kepastian ya untuk diangkat menjadi penuh waktu di tahun depan. Bahkan selain itu, untuk P3K penuh waktu saja belum bisa dipastikan akan dikontrak, akan diperpanjang kontraknya. Nah, ini Bapak Ibu terjadi di daerah Sulawesi Selatan ya. Yang mana ini terjadi di daerah Enrekang. Bisakah P3K habis masa kontrak tidak diperpanjang lagi? Nah, kita dengar penjelasan Bapak Zudan nanti. Bisakah pegawai pemerintah atau P3K diperpanjang? Pertanyaan ini muncul saat adanya rencana Pemkab Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, merumahkan 1070 P3K tahun angkatan 2021-2022 pada 2026 ini, yang mana sudah mulai viral di media sosial. Nah Bapak Ibu, jadi rekan-rekan yang sudah dikontrak 5 tahun kemarin, ini ada wacana untuk tidak diperpanjang ya di tahun 2026 ini. Sebagian besar P3K was-was tentunya. Kebijakan tersebut akan masif sehingga ratusan ribu ASN P3K bakal kehilangan pekerjaannya. P3K bisa diberhentikan ya kalau Pemda tidak punya dana. Kalau diberhentikan, nasib kami bagaimana? Sedangkan usia tidak muda lagi, kata Ketua Solidaritas SNWI Sumatera Selatan, Susi Mariani. Nah ini ya, walaupun rekan-rekan sudah diangkat, sudah dikontrak kemarin, belum bisa aman Bapak Ibu.
Susi mengungkapkan banyak P3K yang memaksimalkan kinerjanya dan meningkatkan kompetensi agar masa kontraknya diperpanjang lagi. Namun dengan kejadian di Nrekang ini, walaupun P3K berkinerja baik, tetap bisa diberhentikan. Kalau sudah diberhentikan, otomatis masa pengabdian belasan tahun akan sia-sia. Pemerintah harus memikirkan solusi apakah bisa P3K yang sudah diberhentikan kemudian kembali diangkat ya tanpa dites lagi jika anggaran sudah ada. Ini nasib betul ya seperti ini. Nah, Kepala BKN Prof Zudan, nah ini ya, secara terpisah mengungkapkan P3K sistem kerjanya kontrak. Nah, jelas ya. Ketika instansi baik pusat maupun daerah tidak memiliki anggaran untuk menggaji ASN P3K, maka bisa tidak diperpanjang. Jadi keputusan Pemda ini berdasarkan undang-undang Bapak Ibu, dan ini dinyatakan dibenarkan ya untuk memutuskan P3K yang sudah dikontrak, bahkan P3K full waktu yang kemarin sudah diangkat. Nah, ini sangat miris sekali ya, segudang masalah P3K ini yang masih terus menjadi momok ya. Kalau instansinya kesulitan bayar gaji, apa boleh buat, instansi bisa tidak memperpanjang kontrak P3K, kata Prof Zudan. Dia menegaskan instansi tidak bisa disalahkan karena kebijakan itu tertuang pada Undang-Undang 5 tahun 2024 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Jadi tentang Undang-Undang ASN ini masih belum berpihak Bapak Ibu kepada P3K. Maka kita wajar sekali adanya aspirasi ya, peralihan status P3K ke PNS yang terus digaungkan. Meskipun ini berawal dari guru ya yang memang meminta, karena pengangkatan PNS guru yang sangat lama yang tidak dilakukan ini menyebabkan rekan-rekan P3K ini memprotes. Namun tentu saja jika adanya peralihan status P3K ke PNS untuk guru, ini tidak akan adil ya jika tidak juga dilakukan untuk P3K nakes dan tenaga teknis ya, sebagaimana disebutkan di sini. Nah, dengan adanya kasus di Sulawesi Selatan ini, maka aspirasi peralihan P3K ke PNS ini terus digaungkan. Merespon aspirasi tersebut, Komisi 2 DPR RI menyatakan siap membahas peraturan status P3K ke PNS dan merevisi Undang-Undang ASN yang bahkan baru kemarin diresmikan. Nah, ini ya Bapak Ibu berkaitan dengan P3K paruh waktu yang terus menjadi momok di kalangan para ASN. Tentu saja selain kesejahteraan yang belum merata, kemudian juga berkaitan dengan tugas-tugas P3K yang banyak diembankan sedangkan para PNS dikatakan banyak tidak melakukan tugasnya. Nah, ini juga menjadi hal yang terus yang menjadikan gap ya antara P3K dan PNS. Oleh karena itu, dengan peralihan menjadi PNS secara keseluruhan dan tidak adanya P3K ini menjadi solusi yang paling tepat sekali untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang bakal terjadi bagi P3K. Kita terus berdoa Bapak Ibu, semoga kesejahteraan P3K, demikian juga P3K paruh waktu terus membaik dari hari ke hari dengan adanya kebijakan dari pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.